Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Asam dan Basa. Sebelumnya, perkenalkan saya Renaldo dan rekan kerja saya ada Gamal Khalifatullah, Rini Pratiwi, dan Febrina Sabila. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah, adapun pokok pembahasan apa saja yang akan kami paparkan pada saat presentasi nanti. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan pengertian dari asam dan basa. Yang kedua, klasifikasi bahan kimia kertas, dan yang ketiga ada MSDS atau Material Safety Data Sheet chemical yang akan kami paparkan nantinya. Baik, untuk pembahasan yang pertama, di sini kami akan menjelaskan perihal pengertian dari asam dan basa. Jadi asam dan basa itu merupakan salah satu senyawa kimia yang sangat memiliki peranan penting dalam setiap proses produksi seluruh industri yang ada di Indonesia. Salah satu industri yang kami akan jelaskan adalah industri pulp dan kertas. Jadi asam itu merupakan salah satu senyawa kimia yang apabila kita larutkan dalam air akan menghasilkan pH larutan yang lebih kecil daripada 7. Sedangkan basa merupakan salah satu senyawa kimia yang menyerap ion hidronium apabila kita larutkan dalam air, dan biasanya pH yang dihasilkan dari larutan basa itu lebih besar daripada angka 7. Sini saya akan menjelaskan bahwa semua partikel pada proses pembuatan kertas yang dikelilingi air akan membentuk muatan listrik di permukaannya. Besarnya dan muatannya adalah fungsi dari pH dalam larutan atau dalam air. Nah, dalam proses pembuatan kertas, muatan elektrik pada daerah pH bermuatan negatif. Nah, apabila semakin tinggi pH, berarti muatan negatifnya juga akan semakin tinggi pula kan. Perlu kita ketahui, pH adalah pengukuran jumlah ion hidrogen atau ion H+ dalam larutan. pH dalam proses pembuatan kertas ini memberikan pengaruh yang cukup besar, di mana reaksi bahan kimia dengan stok. Karena sifat bahan kimia dan serat akan berubah dengan berubahnya pH yang ada di dalam larutan stok tersebut. Oleh sebab itu, kita harus mengontrol atau menjaga dengan baik pH dalam proses pembuatan kertas. Berikut merupakan klasifikasi bahan kimia kertas asam dan basa. Yang pertama itu starch atau pati, yang kedua itu kalsium karbonat atau CaCO3, yang ketiga kaolin, yang keempat titanium dioksida, yang kelima natrium hidroksida atau sodium hidroksida, yang keenam asam klorida, yang ketujuh AKD, yang kedelapan asa, dan yang kesembilan rosin. Baik, untuk klasifikasi bahan kimia kertas yang ditambahkan dalam setiap proses produksinya, yang pertama itu ada starch. Jadi starch itu merupakan salah satu bahan yang berfungsi untuk sebagai bahan perekat antara serat dan bahan-bahan aditif atau chemical yang ditambahkan dalam setiap prosesnya. Penamaan starch itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dari kertas dan meretensi bahan-bahan yang ada. Salah satunya itu adalah serat dan bahan kimia yang ditambahkan. Titik injection point starch itu ada pada mesin CES. Baik, untuk material safety datasheet atau MSDS dari starch, untuk tindakan pertolongan pertama yaitu sendiri apabila terpapar pada mata, kami menganjurkan untuk membilas mata tersebut dengan menggunakan air dengan kurun waktu 15 menit. Terus untuk tindakan pertolongan pertama apabila terpapar pada kulit, kami menganjurkan untuk membilas kulit tersebut dengan banyak air dan sabun. Selanjutnya tindakan pertolongan pertama pada saat starch tersebut tertelan, kami menganjurkan untuk si korban tersebut meminum banyak air dan segera menghubungi pihak medis secepatnya. Terus tindakan pertolongan pertama untuk korban terhirup dari stres tersebut, dianjurkan untuk membawa korban ke daerah atau ke udara yang lebih segar dan menjauhi udara yang sudah terpapar dari starch. Di samping itu juga kami menganjurkan untuk penggunaan APD atau alat pelindung diri apabila kita ingin berkontak langsung dengan starch. Yang pertama itu ada kacamata, yang kedua ada sarung tangan untuk meminimalisir terpaparnya iritasi pada kulit, yang ketiga dengan menggunakan pakaian
pelindung yang sesuai dengan minimalisir kontak dengan kulit. Baik, untuk klasifikasi bahan kimia kertas yang kedua itu ada kalsium karbonat atau CaCO3. Jadi kalsium karbonat dengan rumus CaCO3 ini merupakan salah satu jenis filler yang ditambahkan dalam setiap proses pembuatan kertas dengan tujuan kertas yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang cukup tinggi. CaCO3 ini diklasifikasikan kembali menjadi dua jenis. Yang pertama ada PCC dan yang kedua ada GCC. Jadi PCC itu merupakan salah satu jenis filler kapur yang memiliki ukuran relatif lebih kecil dikarenakan telah melalui proses presipitasi yang menghasilkan nilai brightness itu yang cukup tinggi. Sedangkan GCC merupakan salah satu jenis filler yang masih berbentuk kapur dan masih di dalamnya terdapat zat-zat pengotor yang apabila kita tambahkan dalam proses pembuatan kertas akan mengurangi dari kualitas kertas yang dihasilkan. CaCO3 atau kalsium karbonat ini biasanya diinjeksi pada mesin cas. Bahan kimia kaolin. Kaolin ini merupakan batuan yang tersusun dari material lempung yang berwarna putih. Kaolin ini berfungsi sebagai bahan tambahan atau bahan pengisi, filler. Kaolin ini biasanya dipakai pada proses asam. Kaolin ini ditambahkan pada mesin cas. Selanjutnya, MSDS dari kaolin. Tindakan pertolongan pertama, jika terkena mata, segera bilas dengan banyak air. Juga di bawah kelopak mata setidaknya selama 15 menit dan segera dapatkan bantuan medis. Jika terkena kulit, segera cuci dengan banyak air selama minimal 15 menit dan dapatkan bantuan medis. Inhalasi, pindahkan ke udara segar. Jika sulit bernapas, berikan oksigen dan dapatkan bantuan medis. Jika tertelan, jangan dimuntahkan dan segera dapatkan bantuan medis. Alat pelindung diri. Pelindung mata atau wajah. Pakailah kacamata pelindung yang sesuai atau kacamata keselamatan. Perlindungan kulit dan tubuh. Kenakan sarung tangan dan pakaian pelindung yang sesuai untuk mencegah paparan kulit. Untuk perlindungan pernapasan, gunakan respirator. Titanium dioxide. Titanium dioxide merupakan salah satu jenis filler yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Titanium dioxide ini biasanya ditambahkan pada mesin cas juga. MSDS dari titanium dioxide. Tindakan pertolongan pertama. Prosedur bantuan pertama, jika masalah pernapasan muncul, pindahkan korban ke udara segar. Berikan pernapasan buatan hanya jika bernapas telah berhenti, dan segera dapatkan bantuan medis. Untuk kotak mata, segera basuh mata dengan air mengalir selama 20 menit. Pegang kelopak mata terbuka selama pembilasan. Berhati-hatilah agar tidak membilas air yang terkontaminasi. Jika tertelan, jangan mencoba memberikan sesuatu melalui mulut kepada orang tersebut. Jika korban waspada dan tidak kejam, bilas mulut dan berikan setengah hingga 1 gelas air untuk mengencerkan bahan. Jangan memaksakan muntah. Jika kontak kulit, perlakukanlah berdasarkan gejala. Kondisi medis yang mungkin diperburuk oleh paparan produk ini termasuk penyakit kulit, mata, ataupun saluran pernapasan. Selanjutnya, alat pelindung diri. Pelindung mata, gunakan kacamata pengaman dan pelindung wajah, tahan percikan. Sediakan keran pencuci mata untuk keadaan darurat dan semprotkan air deras dekat area kerja. Selanjutnya, pakaian. Tidak diperlukan pakaian pelindung. Untuk sarung tangannya tidak diperlukan juga, tapi dianjurkan untuk memakai. Selanjutnya yaitu sodium hidroksida yang memiliki rumus kimia NaOH. Nah, sodium hidroksida atau natrium hidroksida merupakan zat adiktif yang berfungsi sebagai pengatur pH yang terlalu asam. Nah, jika pH dalam larutan stok tersebut memiliki pH yang cukup asam, maka perlu ditambahkan NaOH. Kenapa dipilih NaOH? Karena NaOH ini merupakan basa kuat yang dapat mengubah pH yang tadinya asam itu dapat mengubah menjadi netral. Nah, injection point NaOH ini berada pada bagian stock prep, yaitu di bagian pulper. Dalam menggunakan NaOH atau natrium hidroksida, kita harus memperhatikan MSDS atau material safety data sheet, di mana terdapat petunjuk atau APD yang harus kita gunakan. Pertama itu gunakan pakaian tertutup, gunakan sarung tangan, dan gunakan penutup wajah atau masker. Yaitu
Ada lagi itu tindakan pertolongan pertama. Apabila setelah kontak langsung dengan kulit, kita harus membasuhnya dengan air yang mengalir kurang lebih selama 15 menit. Apabila jumlah kandungan NaOH yang terkena di kulit lebih dari 10%, itu sebaiknya langsung ke rumah sakit. Setelah kontak mata. Apabila kontak mata itu juga harus dibilas selama 15 menit dengan air yang mengalir. Setelah tertelan itu kita diusahakan untuk minum air sebanyak mungkin dan jangan dipaksakan untuk muntah. Selanjutnya yaitu yang keenam, HCl atau asam klorida. HCl ini ditambahkan dengan tujuan hampir sama dengan NaOH, yaitu untuk merubah pH namun dari kondisi basah ke kondisi netral. HCl ini dipilih karena HCl merupakan asam kuat. Di industri pembuatan kertas, HCl ini ditambahkan atau titik injection point-nya itu sama, yaitu di pulper. Dalam menggunakan HCl, kita juga perlu memperhatikan material safety data sheet atau MSDS-nya. Pertama itu terdapat APD atau alat pelindung diri yang harus kita gunakan dalam menggunakan HCl. Yang pertama itu kita juga harus menggunakan pakaian yang tertutup. Yang kedua itu menggunakan masker, bila perlu menggunakan respirator. Yang ketiga itu menggunakan sarung tangan. Selanjutnya yaitu tindakan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan. Apabila HCl mengenai mata, bilas mata dengan air yang mengalir kurang lebih 15 menit. Yang kedua yaitu apabila kontak dengan kulit, sama bilas juga atau cuci juga dengan air mengalir kurang lebih selama 20 menit. Yang ketiga itu apabila tertelan, minum air 1-3 gelas untuk pengenceran atau menghindari reaksi dari HCl. Apabila terhirup, pindahkan orang yang terkena kecelakaan tersebut ke luar atau ke bagian yang terdapat udara yang cukup segar. Kali ini saya akan membahas tentang AKD, ASA, dan rosin. AKD, ASA, dan rosin termasuk dalam bahan internal sizing. Internal sizing merupakan proses pemberian ketahanan terhadap penetrasi cairan yang bertujuan agar tinta pada kertas tidak melebar kemana-mana. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah AKD. AKD biasanya bekerja pada stok dengan pH basah atau pH 7-8. AKD ini memiliki sifat kationik atau bermuatan positif. Namun, AKD ini mudah bereaksi dengan air, sehingga hidrolisis ini menyebabkan deposit pada paper mesin dan menyebabkan masalah terhadap kualitas dan runnability. Pada suhu yang tinggi, AKD akan mudah bereaksi dengan serat dan AKD akan mudah bereaksi dengan air. Namun, bereaksi dengan air lebih cepat dibandingkan bereaksi dengan serat. Makanya AKD ini membutuhkan temperatur yang cukup tinggi, namun waktunya sesingkat mungkin. AKD sulit bereaksi dengan recycle fiber dan mechanical pulp karena banyak mengandung zat ekstraktifnya. AKD ini dibutuhkan pada proses produksi yang membutuhkan hard sizing atau permanent sizing yang cukup tinggi. MSDS AKD. Tindakan pertolongan pertama, informasi umumnya jika gejala menetap atau jika ragu, mencari nasihat medis. Yang kedua, setelah terhirup suplai udara segar, berkonsultasi dengan dokter jika ada keluhan. Yang ketiga, setelah kontak dengan kulit, bersihkan kulit yang terkena secara menyeluruh dengan air dan zat pembersih ringan. Tidak ada residu yang tersisa pada kulit. Yang keempat, setelah kontak mata, bilas mata terbuka selama beberapa menit di bawah air mengalir. Yang kelima, jika tertelan dengan cukup banyak, itu bisa berkonsultasi dengan dokter atau dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, yang selanjutnya adalah ASA. ASA dengan AKD itu kurang lebih sama. Yang membedakan adalah ASA dapat terhidrolisis bahkan pada suhu yang rendah. Pada temperatur yang tinggi, itu ASA akan lebih cepat bereaksi dengan serat, bahkan bisa bereaksi cepat dengan air.
Namun bereaksi cepatnya dengan air tidak secepat bereaksinya AKD dengan air. Waktu pas saat temperatur yang cukup tinggi, asa akan lebih mudah menguap, mengikuti uapan air pada kertas. Pada penggunaan asa biasanya ditambahkan juga PAC dan alum untuk mengurangi terhidrolisisnya asa dan mengurangi efek deposit pada paper mesin. Pada proses industri pulp dan kertas, itu yang biasanya digunakan adalah asa dan AKD. Asa dan AKD tidak dapat digunakan langsung, melainkan harus dicampuri dengan wet starch terlebih dahulu agar membentuk emulsi menggunakan emulsifier, sehingga AKD dan asa berbentuk partikel-partikel kecil di dalam starch. Semakin kecil partikelnya, semakin baik, karena partikel itu akan menyebar pada permukaan serat. Penambahan AKD, asa, dan rosin bisa ditambahkan pada mesin cas, namun bereaksinya asa, AKD, dan rosin itu pada dry section. Nah, yang terakhir ada rosin. Rosin ini biasanya dipakai pada proses asam, namun sekarang sudah jarang digunakan ya, karena industri pulp dan kertas biasanya menggunakan metode basa. Rosin ini sama seperti yang lainnya dapat bereaksi pada temperatur yang cukup tinggi atau pada dry section. SDS rosin, tindakan pertolongan pertama pada mata. Basuh mata dengan air mengalir selama 15 menit. Angkat bagian atas dan tutup lebih rendah sampai tidak ada bukti bahan kimia yang tersisa. Yang kedua, kulit. Itu segera basuh kulit dengan air selama minimal 15 menit saat melepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Yang ketiga itu ada proses menelan. Proses menelan ini jangan dimuntahkan. Jika korban sadar, beri 2-4 gelas air halasi. Berikan pernapasan buatan jika diperlukan, dan bawa korban ke udara yang segar. Jaga agar korban tetap hangat dan dapat beristirahat. Lalu bawa ke petugas medis atau ke rumah sakit terdekat. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan, pada proses pembuatan kertas ada dua metode, yaitu asam dan basa. Pada industri pulp dan kertas yang biasanya digunakan adalah proses basa, karena proses asam itu dapat mempengaruhi pada physical properties-nya, terutama pada strength-nya. Kertas mudah rapuh gitu. Dengan metode asam itu bisa kita tambahkan pada wet strength atau dry strength-nya, jadi tergantung kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, asam itu sendiri adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Basa itu adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium. Ketika dilarutkan dalam air, basa memiliki pH lebih besar dari 7. Pada proses pembuatan kertas, semua partikel yang dikelilingi air akan membentuk muatan listrik. Besarnya dan muatannya itu adalah fungsi dari pH di dalam air. Makin tinggi pH, muatan partikel negatif akan semakin tinggi juga. Sifat bahan kimia dan serat akan berubah dengan berubahnya nilai pH. Karena itu, pH dikontrol dengan baik dan stabil pada proses pembuatan kertas. Kita sudah mendengarkan dari beberapa teman-teman kita yang sudah menjelaskan tadi bagaimana reaksinya, di mana titik injection-nya. Jadi kita bisa mengetahui jenis-jenis yang akan ditambahkan pada proses tersebut. Ada beberapa jenis bahan kimia yang digunakan dalam proses asam dan basa. Ada starch atau pati, ada kalsium karbonat atau CaCO3, ada kaolin, ada titanium dioksida, ada sodium hidroksida, ada HCl, ada AKD, ada asa, dan ada rosin. Dan kita dapat mengetahui MSDS-nya bagaimana, cara pertolongan pertamanya, bagaimana jika terkena mata, jika terkena hidung, jika terkena mulut, jika terkena kulit,
kita sudah mengetahuinya. Kita dapat meminimalisir kejadian tersebut dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri yang dapat digunakan ketika kita bekerja untuk melindungi diri kita dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Sekian informasi yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.